ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup kuat pada awal 2026. Produk domestik bruto tambah 5,6% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, percepatan belanja pemerintah, serta peningkatan investasi. Meski demikian, Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect (IEP) edisi Juni 2026 mencatat, porsi pekerja yang memperoleh penghasilan kelas menengah turun dari 14,5% pada 2018 menjadi sedikit di atas 7% pada 2025. Artinya dalam kurun 7 tahun, jumlah pekerja yang menikmati standar hidup kelas menengah menyusut hampir separuh. DPR dalam rapat Banggar 29 Juni kemarin juga mengakui kelompok kelas menengah Indonesia terus tergerus. Dalam 11 tahun terakhir, pendapatan kelompok menengah turun dari 53,6 juta rupiah menjadi 43,1 juta rupiah. Turun sebesar 10,4 juta per kapita yang dinilai sebagai sinyal bahaya bagi perekonomian nasional. Tapi kelompok menengahnya ini yang perlu kita jaga. Dalam 11 tahun terakhir, kelompok menengah kita yang 53,6 juta sekarang menjadi 53,1 juta. Itu artinya terjadi penurunan kelompok menengah 10,6 juta. Saya tidak tahu dia turunnya prah menengah, apa sudah dia duduk manis di golongan miskin. Sementara itu, The Wealth Report 2026 dari Knight Frank memprediksi Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan populasi ultra high net worth individuals atau orang super kaya tercepat pada 2031. Orang super kaya dalam hal ini adalah individu dengan kekayaan bersih di atas 30 juta dolar Amerika. Lembaga penjamin simpanan juga melaporkan kelompok tabungan masyarakat di atas 5 miliar rupiah mencetak pertumbuhan double digit hingga Mei 2026. Di tengah klaim ekonomi kita yang terus tumbuh, ternyata di lapangan manfaatnya terasa sangat tidak merata. Di satu sisi, segelintir kelompok semakin kaya raya, memperluas aset dan peluang yang lebih besar. Tapi di sisi lain, jutaan kelas menengah justru semakin terjebak. Penghasilan yang sulit naik hingga kebutuhan pokok yang semakin melejit. Pertanyaannya, mengapa di tengah semakin besarnya kue ekonomi, tapi sebagian besar orang hanya mendapat remahannya saja? Kita akan ulas bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu peneliti di Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus. Terima kasih Mas Ahmad sudah hadir di sini. Sama-sama Mas Ruli. Dan berikutnya sudah ada ekonom dari Center of Reform on Economics, CORE. Sudah ada Mas Yusuf Randy Manila. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Mas Ruli. Dan terakhir sudah hadir tengah kita pengamat tenaga kerjaan Bapak Timbul Siregar. Pak Timbul, terima kasih banyak Pak Timbul. Terima kasih Mas Ruli. Tema kita malam hari ini adalah terkait dengan yang kaya semakin kaya, kelas menengah semakin terengah-engah. Menurut pendapat dari Mas Ahmad Heri, dari Mas Yusuf Randy, dari Pak Timbul, indeks ekonomi apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat terjadi tren penurunan ya, penurunan kelas menengah 2024 ke 2025, bahkan ini trennya ini 5 tahun terakhir sebenarnya terus turun. Jadi mereka yang di kelas menengah ini lama-lama menyusut turun ke menuju kelas menengah. Jadi ada istilah menuju kelas menengah. Harapannya kan kita dari menuju kelas menengah tuh bisa naik kelas dong. Nah tapi enggak, ini turun kelas lagi. Dan itu datanya ada gitu. BPS sendiri merilis bahwa selama 5 tahun ini kurang lebih hampir 5 juta, bahkan 5 juta lebih, dan ini belum ada solusi yang ampuh gitu ya untuk bagaimana mengembalikan mereka menuju ke status kelas menengah gitu. Jadi yang dikhawatirkan ini semakin terus turun dan yang menuju kelas menengah juga sulit dia mau naik kelas ke kelas menengah. Nah, ini kan tentu banyak faktor yang bisa menjadi penyebab hal itu. Mulai dari biaya hidup yang semakin tinggi, kemudian juga lapangan pekerjaan formal terutama ya yang saat ini sepertinya juga sedang sangat tertekan, ditambah lagi juga tekanan dari eksternal, dan juga kalau kita lihat sepertinya program-program pemerintah ini sepertinya kok tidak menyasar ke arah akar permasalahan yang tadi istilahnya indeks ekonomi itu gitu. Nah ini yang perlu dikritisi ya. Menurut saya kenapa kebijakan-kebijakan itu kok tidak mengarah ke kenaikan kelas menengah ini yang justru harus naik ke kelas dari menuju kelas menengah ke
kelas menengah. Nah ini yang menjadi Apakah bisa pertanyaan. dibilang bahwa kebijakan yang diambil sekarang tidak pro rakyat sebenarnya? Ya sebenarnya Tapi lebih kepada penguasa tajir gitu sebenarnya. ya ada pro rakyat, cuman tidak merata. Tidak merata. Nah sehingga ini dampaknya dikhawatirkan ketimpangannya yang akan semakin tinggi. Sehingga kalau ketimpangan semakin tinggi ini kan presiden buruk ya bagi ekonomi kita, di mana masyarakat yang tadi yang kelas atas itu kalau melihat dari income mungkin atau pendapatan sulit ya, makanya BPS menilainya kan dari pengeluaran. Yang pengeluarannya di atas 10 juta itu padahal sekitar 0,4% dari total populasi gitu. Nah, tetapi justru dengan kondisi saat ini itu bisa bertahan bahkan meningkat jumlah asetnya seperti itu. Nah, apa kabar yang kelas menengah dan menuju kelas menengah? Yang kalau kita lihat biaya ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah ini kan semakin tinggi, semakin berat seperti itu. Ditambah lagi dari sisi produktifnya belum didukung. Nah, dibuktikan dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang formal seperti itu. Baik, kita coba lihat dulu ini adalah bagaimana penurunan kelas menengah di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2025 kemarin. Kita lihat sama-sama bagaimana penurunannya. Dan 2019 itu tercatat ada 57,3 juta orang masuk dalam kategori di kelas menengah. Kemudian di 2024 kita langsung lengkap langsung menjadi 47,2 juta orang. Dan di 2025 itu turun lagi menjadi 46,7 juta orang. Dan ini kalau lihat proporsi kelas menengah turun dari 2019 ke 2025 itu dari 21,5% menjadi 16,6% dalam waktu 6 tahun. Dan ini mengkhawatirkan lagi ternyata kelompok menuju kelas menengah atau inspiring middle class justru meningkat signifikan mencapai 142 juta orang. Saya langsung ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, dari KOR sendiri melihatnya seperti apa? Indeks ekonomi yang kaya makin kayakah memang benar seperti itu dan yang kelas menengah benar-benar semakin tertekan, semakin terengah-engah? Iya, yang pasti kalau kita lihat datanya memang kondisinya seperti demikian ya. Kalau kita lihat tadi data untuk pergerakan kelas menengah, itu sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 itu memperparah. Mereka yang tadinya tidak punya jaringan pengaman sosial, kemudian juga akhirnya harus di PHK karena kondisi ekonomi ketika itu memburuk, itu akhirnya turun kelas. Yang tadinya berada pada klasifikasi kelas menengah, kemudian turun kelas ke calon kelas menengah dan bahkan juga turun kelas ke rentan ya, kelompok masyarakat rentan. Di saat yang bersamaan, di periode waktu terutama ketika pasca pandemi di 2022 hingga sekarang, bantuan yang diberikan khusus untuk kelas menengah itu sangat terbatas. Betul bahwa ada bantuan yang diberikan pemerintah dalam katakanlah bantuan sosial gitu ya. Tapi kita juga paham bersama bahwa bantuan sosial ini diberikan kepada kelompok desil penghasilan yang terkategorisasi di kelompok miskin dan juga rentan miskin gitu. Mereka yang di calon kelas menengah, kemudian kelas menengah itu tidak mendapatkan bantuan gitu. Di saat yang padahal di kelas ini lah yang maju kena mundur kena sebenarnya. Iya, mereka tidak cukup kaya untuk kemudian penghasilannya bertambah, tapi juga tidak cukup miskin ya terkategorisasi sebagai untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Di saat yang bersamaan kalau kita lihat juga tekanan dari kondisi terutama pasca pandemi itu juga semakin buruk ya, di mana kita melihat misalnya masalah deindustrialisasi dini yang terjadi secara masif terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Padahal kita paham bersama bahwa industri merupakan salah satu cara sebagai salah satu kelompok lapangan usaha yang sebenarnya bisa mendorong mobilisasi penghasilan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika masyarakat yang tadinya tidak bisa bekerja itu kemudian katakanlah tidak bisa masuk ke industri, penghasilannya pun tidak bisa mengalami pertambahan gitu. Dan ini yang memperparah kondisi antara tadi ya yang si miskin akhirnya tidak mendapatkan penghasilan yang bisa sustain, sementara yang kayanya mendapatkan keuntungan dari akumulasi aset. Aset yang tidak hanya ditempatkan di dalam negeri, tetapi juga yang ditempatkan di luar negeri ya. Artinya sebagai kelompok kaya mereka punya fleksibilitas untuk melakukan hal tersebut. Dan itulah yang kami melihat fenomenanya seperti itu, dan itu juga yang tertangkap di beberapa laporan, termasuk di dalam laporan yang disampaikan oleh Kenaikan Friend. Baik, ini menarik sekali. Langsung ke Pak Timbul. Pak Timbul disampaikan terkait dengan pekerjaan formal. Industri juga disampaikan oleh Mas Randy. Pak Timbul, di Ketenagakerjaan, bagaimana melihat kondisi kaya yang semakin kaya, kelas menengah semakin terengah-engah itu akan seperti apa indeks ekonomi, Pak Timbul? Ya, jadi memang tentunya kalau kita melihat ya,
bahwa proses penurunan kelas menengah itu kan disebabkan juga bagaimana lebih maraknya terjadi PHK, pergeseran dari padat karya ke padat modal. Kita nggak siap nih SDM-nya, ya AI dan sebagainya yang memang tentunya masih berlanjut. Dan kalau kita lihat kecenderungannya memang yang didorong pemerintah jadi informal aja. Padahal kan sebenarnya harusnya formal gitu ya. Nah, Agustus 2024 sampai Agustus 2025 BPS tuh ngerilis ada 1,99 juta lapangan kerja. Formalnya 200.000. 1,6 jutanya itu informal. Dan kalau kita perhatikan program-program pemerintah, MBG itu menciptakan informal-informal yang memang ya kalau di MBG itu relawan-relawan lah. Kalau kemarin bilang 1,1 jutaan. Betul. Tapi kan kembali persoalannya nilai tambahnya sangat jauh di bawah ketika dihadapkan pada nilai tambah pemilik SPPG. Kan gitu. Disparitas lagi tuh. Tinggi yang lagi, ya, itu akumulasi kaya, modal gitu lebih ya. besar di situ. Akumulasi aset dan sebagainya. Sehingga ketika ada dibilang bahwa akan di-stop karena libur, banyak protes tuh. Ya kan? Karena yang informal dijadikan tersebut. tameng itu adalah anak-anak dan para relawan itu. Padahal kan sebenarnya kalau kita melihat, ya sebenarnya nggak adil juga. Ya, nah, apa dengan Kampung Nelayan Merah Putih, itu juga kan informal. Dan Koperasi Merah Putih juga dan sebagainya. Yang memang tentunya kalau menurut saya kita memang masih belum mampu untuk menciptakan yang formal untuk meningkatkan kelas menengah itu. Yang tentunya terus menurun itu ya karena tadi polarisasi pekerjaan kita yang kita pastinya sekarang masuk ke dunia teknologi. SDM kita kan 53% angkatan kerja lulusan SMP. Nah, kemudian kalaupun kita punya program magang nasional, coba kalau magang nasional tuh apa betul yang dikasih magang sekarang yang akan dibuka berikutnya itu sudah tertampung nggak? Dan kemudian skill apa yang memang bisa menjadi yang bisa diterima oleh dunia industri sekarang? Jadi mereka buat skill yang sesuai. Sesuai nggak? Mismatch-nya itu kan masih terjadi. Nah, ini kan juga yang akhirnya terjadi kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan formal dan yang sesuai dengan teknologi dan sebagainya. Yang akhirnya kita jadi begini aja. Informalisasi gig workers dan sebagainya kan menjadi tren. Ya yang memang kalau kita lihat informal itu kan ada ketidakpastian upah. Ketidakpastian jaminan sosial, ya jam kerja. Jam kerja kalau gitu tuh bisa 20 jam gitu kan. Padahal dalam undang-undang juga disebut paling lama 8 jam sehari, kalaupun ada lembur 4 jam. Ini dipaksa, sehingga pendapatannya juga tidak signifikan untuk kita perhadapkan pada jam. Nah, jadi kembali bahwa pemerintah masih belum mampu membuka lapangan kerja formal yang lebih banyak. Kemudian pekerjaan formal yang ada pun bertumbangan satu persatu tidak diatasi. Makanya menurut saya sih ya, sejak 1 Mei 2025 Presiden menjanjikan Satgas PHK. Saya berharap banyak loh Satgas PHK tuh bisa mencegah PHK. Ketika dilihat dunia usaha ini ada permasalahan cash flow ya, ada kreditor yang mau pelitkan, sebenarnya datanglah untuk coba dinegosiasi untuk bisa diproses sehingga tidak harus pelit, tidak harus tutup dan sebagainya. Nah, ini kan yang nanti bisa akhirnya proses produksi berjalan terus, kemudian pekerja tidak ter-PHK. Tapi kan yang terjadi kan bertumbangan satu-satu yang akhirnya kita melihat ini apa yang dilakukan pemerintah kan nggak ada. Malah Mas Heri, ini kalau tadi disampaikan Pak Timbul bahwa kurangnya mungkin ya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Banyak informal yang terus dilaporkan oleh pemerintah. Bahkan dikatakan bahwa ada transisi ke arah teknologi yang menyebabkan pekerja juga berkurang di sana. Juga tadi disampaikan juga oleh Pak Timbul terkait dengan padat modal. Dari sisi investasi dan industri seperti apa melihat? Ya, jadi kalau kita lihat pertama begini, sektor yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja itu kan industri manufaktur misalnya kan. Nah, dan sekarang bertumbangan. Sekarang bertumbangan, tekanannya lagi tinggi. Mulai dari nilai tukar yang semakin terpuruk, sehingga biaya impor mereka juga akan meningkat.
Kemudian juga jaminan atau kepastian terhadap akses pasar, terhadap demand di masyarakat juga tidak yakin mereka bahwa bulan depan atau 2 bulan lagi nih produk yang akan diproduksi sekarang akan laku apa enggak bulan. Makanya indeksnya turun gitu. Indeks keyakinan dari sisi konsumen turun, di sisi industri juga turun. Nah, artinya tidak ada ketidakyakinan, ada pesimis dari industri manufaktur ini terhadap kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Seperti itu, sehingga mereka menunda katakanlah atau mengurangi pembelian pasokannya untuk bahan baku. Nah, implikasinya apa? Penggunaan tenaga kerjanya kan disesuaikan. Baik itu jam kerjanya misalnya dikurangin atau jumlah tenaga kerjanya dikurangin. Nah, sehingga itu tadi ada istilah PHK, yang namanya PHK itu kan ya di sektor formal gitu kan gitu. Nah, artinya inilah yang harus disentuh oleh pemerintah. Seperti itu. Program-program yang saat ini ada gitu ya. Saya rasa belum sepenuhnya menyentuh terhadap bagaimana tekanan yang industri sedang alami seperti sekarang ini, seperti kenaikan biaya energi, kemudian juga bahan baku impor, belum lagi masalah ongkos logistik yang tidak selesai-selesai mahalnya gitu. Nah, ini campuran atau gabungan dari permasalahan inilah yang menekan industri dan mereka terpaksa untuk mengurangi atau menyesuaikan penggunaan tenaga kerjanya. Nah, ditambah lagi saat ini marak dengan katakanlah otomatisasi ya, AI. Nah, ini jadi sebenarnya kan peluang gitu ya. Tetapi tenaga kerja kita memang belum siap tadi betul Pak Timbul. Nah, jadi terhimpit dari kanan kiri gitu ya, ditekan karena adanya disrupsi teknologi. SDM-nya belum siap, kemudian juga yang selama ini padat karya tidak dipertahankan, tidak bisa dipertahankan, dan juga industri yang saat ini eksis tuh mereka mendapat tekanan yang bertubi-tubi dari berbagai faktor seperti itu. Apakah ini kebijakan pemerintah yang lebih banyak menarik investor yang padat modal dibandingkan yang padat karya gitu? Ya, jadi salah satu bagaimana kita badai PHK juga semakin besar. Gitu. Nah, salah satu karakteristik investor itu kalau mereka masuk ke sebuah wilayah, mereka pasti akan nanya tenaga kerjanya ada nggak yang kompeten, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu. Kalau nggak ada, mereka tentu akan cari alternatif. Mungkin akan memperbanyak penggunaan kapital atau mesin untuk menggantikan tenaga kerja manusia, atau katakanlah mereka import dari negara asalnya. Nah, inilah yang menjadi PR juga. Jadi pemerintah secara masif mempromosikan investasi, tetapi tidak diiringi dengan penguatan tenaga kerja, terutama di daerah gitu ya, terutama di daerah, karena kan realisasi investasi itu kan di daerah datangnya gitu kan, yang katakanlah hilirisasi atau semacamnya. Nah, inilah tenaga kerjanya yang sebenarnya ditunggu gitu, kesiapan mereka untuk bisa mengisi peluang-peluang seperti itu. Nah, jadi ya kalau mereka investor merasa tidak yakin ada tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan keinginannya di suatu daerah, mereka akan mencari alternatif lain seperti itu. Artinya apa? Akibatnya ya pertumbuhan investasi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Investasinya naik berkali-kali lipat, tetapi pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya tidak naik setinggi itu. Oke, ini menarik. Mas Yusuf tadi mengatakan bahwa orang kaya sekarang lebih mendapatkan keleluasan terkait dengan aset dan lain sebagaimana macamnya gitu. Apakah dengan kebijakan pemerintah yang sekarang yang diambil pemerintah itu memang memudahkan itu semua gitu, bahwa yang kaya, pemilik modal, yang mempunyai akses peluang itu akan semakin besar mendapatkan kesempatan untuk memperluas gurita bisnis mereka tanpa harus melihat ke depannya bahwa ada nih kaum-kaum yang bisa dikatakan semakin tertekan, semakin terengah di sini. Iya, kalau kita lihat secara historis kebijakan pemerintah, terutama dari sisi fiskal ya, banyak kemudian privilege yang diberikan untuk kelompok-kelompok atas. Misalnya di 2017 ada program tax amnesty, pengampunan pajak. Kemudian juga di 2022 ada program pengampunan sukarela. Dan bahkan yang terakhir ada perubahan ataupun penyesuaian dari ketentuan Danantara yang bisa mengolah bond ya, meskipun dananya itu kita tidak tahu gitu ya dari mana, itu yang kemudian menjadi sebut saja namanya. Iya, sebuah isu gitu ya. Ya, itu adalah bentuk-bentuk atau list dari privilege yang diberikan pemerintah terhadap kelompok kaya gitu. Dan di saat yang bersamaan ya memang kita harus fair juga katakan pemerintah bukan tidak memberikan kebijakan kepada kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan miskin, itu ada gitu. Tapi di dalam kebijakannya pun itu sebenarnya masih ada ruang untuk terus perlu dievaluasi. Misal tadi kita bicara masalah bantuan sosial yang diberikan oleh
pemerintah. Oke. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah itu kalau kita perhatikan selalu disalurkan pukul rata gitu ya. Iya. Jadi misalnya ke daerah dengan kantong kemiskinannya tinggi itu nominalnya sama, Oke. dan di daerah dengan kantong kemiskinannya rendah itu nominalnya sama gitu. Ya. Padahal Oke. kan seharusnya ada Ya. diferensiasi Ya. dari penyaluran bantuan sosial Ya. untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan regional ya, antar daerah. Mhm. Belum lagi kalau kita bicara error dalam penyaluran data, Ya. penyaluran data untuk beberapa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mhm. Exclusion error, inclusion Inclusion error, error, itu ya. semuanya sebenarnya merupakan isu yang sudah lama kita sering dengar, sehingga itu juga mengurangi optimalisasi dari kebijakan pemerintah, terutama yang diperuntukkan atau dikhususkan untuk kelompok miskin, rentan, dan juga beberapa kelompok calon kelas menengah. Oke. Jadi itu list-list dan juga kontradiksi ya yang kita lihat dari pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini, Mas Ruli. Jadi bukan sesuatu yang mustahil apabila memang Indonesia akan mencapai kelas super kaya tertinggi di dunia Ya. Ya. di tahun 2031 dan tahun 2026. Kita sama-sama ada datanya yang dirangkum seperti apa sebenarnya kenaikan super kaya. Ini bukan kaya lagi tapi udah super kaya. Bisa dibandingkan. Bagaimana lihat sama-sama. Deretan negara dengan pertumbuhan orang super kaya tertinggi di dunia itu berdasarkan The Wealth Report 2026 by Knight Frank Research yang dirilis Juni 2026. Indonesia peringkat pertama dengan jumlah terkini orang super kaya dengan kekayaan berjumlah 30 juta dolar. Ada 3.833 orang, tapi diproyeksi tahun 2031 itu melonjak menjadi hampir 7.000 orang. Pertumbuhannya mencapai 82%, luar biasa sekali. Bahkan mengarahkan Arab Saudi yang memang sudah kaya. Jumlah terkini 2026 ada 4.388 orang kaya gitu ya, tapi proyeksi 2031-nya di 7.163 atau naik hanya 63%. Polandia, ada Vietnam, ada Australia. Kita lihat sama-sama berikutnya ada negara mana saja yang masuk dalam list 10 negara dengan orang super kaya. Swedia, oke kita bisa sama-sama. Amerika Serikat ada 251.000 jumlah orang super kaya. Peningkatannya 54% di tahun 2031. Ada Filipina dan juga ada Singapura, namun kenaikannya masih di bawah 50%. Indonesia 80% lebih orang kaya. Apakah itu benar-benar bisa mencerminkan bahwa kebijakan dari pemerintah itu benar-benar pro buat orang kaya untuk menjadi super kaya gitu? Ya, kalau kita bicara data peningkatan orang kaya, kan kita juga harus sandingkan dengan data ketimpangan atau rasio Gini yang dikeluarkan oleh BPS. Yes. Nah, ini yang perlu pemerintah harus hati-hati, Oke. karena apa yang ditangkap oleh BPS itu tidak kemudian mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oke. Pertama, misalnya kalau kita bicara data ketimpangan atau rasio Gini yang digunakan oleh BPS itu kan mengukur dari pengeluaran. Sehingga kalau ketika pengeluarannya itu misalnya berkurang ataupun bertambah, itu bisa jadi akan mempengaruhi angka ketimpangan. Jadi bukan pendapatan ya. Itu salah satu titik lemah dari data yang digunakan oleh BPS. Kemudian juga kalau kita bicara cara BPS mengumpulkan data untuk mengukur data ketimpangan, itu kan biasanya melakukan sampling survei gitu ya ke masyarakat. Nah, kelompok yang ultra kaya ini kalau saya sih agak cukup skeptis dia masuk ke dalam kelompok yang bisa disurvei oleh BPS. Untouchable sebenarnya. Untouchable. Artinya maksud saya gini, kalau kita lihat angka untuk rasio Gini sebenarnya tidak terlalu buruk-buruk banget dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Artinya dia kadang memang naik tapi naiknya cuma sedikit gitu ya. Dan di beberapa kesempatan dia sebenarnya turun untuk angka ketimpangannya. Maksud saya, poin saya adalah jangan sampai kemudian ketika melihat angka rasio Gininya itu katakanlah turun, kemudian pemerintah mengklaim bahwa ketimpangan yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya sudah selesai atau setidaknya tidak ada masalah dalam ketimpangan. Padahal dalam data ketimpangan atau secara teknis data BPS itu sebenarnya masih ada kekurangannya gitu. Jadi ini yang perlu kan tentu pemerintah dalam mengambil kebijakan nggak ngambil datanya Knight Frank, dia pasti mengambil dari BPS. Nah ini yang menurut kami perlu juga disuarakan terkait data ini agar kebijakan yang juga nanti dikeluarkan oleh BPS itu proporsional, tidak hanya kemudian pro terhadap kelompok atas, tapi juga kelompok menengah dan juga kelompok bawah. Pak Timbul, gimana Pak Timbul melihat kondisi saat ini Pak Timbul dengan
data tersebut kayak makin kaya, yang menengah makin terengah, bahkan akan turun kelas. Apalagi ditambah, apakah Pak Dewa punya data terkait dengan ada berapa nih kira-kira kekhawatiran berapa jumlah buruh atau pekerja yang mungkin akan di PHK dalam beberapa waktu ke depan, sehingga akhirnya disparitas itu akan semakin besar lagi gitu antara kaya dan juga kelas menengah dan kelas miskin misalnya. Ya, jadi kalau data dari Kemenaker ya, itu yang dilaporkan. Sebenarnya nggak real juga, masih banyak yang tidak dilaporkan. Ya, kalaupun yang dilaporkan di 2024 kan 77 ribuan, 2025 itu 88 ribuan. Nah, kalau sekarang di satu semester udah 40-an, yang kemungkinan kalau terjadi bisa sampai di atas 100 ribu. Nah, pekerja yang rentan untuk di PHK. Yang seperti KSPSI bilang juga sudah ada yang akan potensi sekian ribu lagi. Ya, sampai sekarang juga saya lagi nanganin kasus ada karena kebijakan PKH hutan dan sawit, itu banyak loh pekerja sawit yang potensi ter-PHK. Yang ngelapor ke saya ada 2.000. Yang sekarang mau diperselisih karena udah 3 bulan ini nggak dapat upah. Itu karena ada rekening yang dibekukan oleh pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu kan juga yang nanti menambah terus ya. Nah, kembali persoalannya kan adalah bagaimana sebenarnya pemerintah itu coba mengerem, melihat kondisi ya, kondisi yang real itu untuk bisa memastikan terhindari PHK itu. Ya. Nah, tapi kalaupun kita lihat kebijakan-kebijakannya pemerintah, misalnya sekarang nih, yang sekarang lagi kita coba dorong terus ya, ketika Pak Muhaimin Iskandar menggagas mengusulkan agar ada penghapusan tunggakan iuran JKN. Ini kan kelompok kelas 3 nih yang memang dia waktu di era Covid dengan kondisi ekonomi yang nggak baik-baik banget gitu, harga iuran JKN ini kan naik dari 80.000 ke 150, 51.000 kelas 2 ke 100. Sehingga menumpuk tuh tunggakan. Sampai sekarang 9 bulan rencana untuk menghapus tunggakan iuran nggak diselesaikan pemerintah. Sehingga mereka tertekan terus nih. Mau dapat akses jaminan sosial nggak bisa, kesehatan nggak bisa karena disandra tunggakan. Nah, menurut saya ini kan juga bagian yang nanti harusnya bisa dihapuskan ya, supaya mereka bisa lebih aktif lagi. Nah, itu. Kedua juga untuk yang paling bawah nih, pemerintah ya sangat waktu itu menjanjikan di RPJMN ada tentang jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Yang sekarang tuh banyak masalah kalau dia mengalami kecelakaan, pemulung, ya, nelayan miskin, petani miskin, kemudian juga para pedagang asongan ya, yang ketika mereka mengalami kecelakaan kerja itu suka menjadi bagian yang tidak tersentuh JKN karena itu bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sampai sekarang pemerintah kan tidak melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, program kecelakaan kerja dan kematian untuk pekerja miskin dan tidak mampu. Yang jumlahnya sekitar 20 juta. Nah, ini kan sebenarnya bisa menopang nih. Tapi kan itu tidak. Nah, jadi kembali persoalannya kan adalah bagaimana sebenarnya mereka ini bisa untuk didukung ya. Ya, kalau tadi tentang tax amnesty dan sebagainya, itu sudah diberikan kepada orang kaya. Kenapa untuk yang tunggakan iuran JKN itu nggak dilakukan? Sehingga mereka tersandra terus gitu. Nah, jadi kembali ya persoalan kita nih, saya sih menganggap bahwa belum ada upaya untuk bagaimana membuka lapangan kerja formal, tapi bagaimana cenderung untuk informal. Dan ini menjadi tameng saja gitu ya. Program-program ini yang dilaksanakan yang dibilang ultra populis ini sebenarnya kan untuk membagi aja yang mendapatkan lebih besar itu yang kelompok-kelompok atas. Yang tadi untuk mendukung bahwa yang kaya semakin kaya. Yang ini kan hanya tameng aja. Tapi pemerintah memiliki program besar 19 juta lapangan pekerjaan. Apakah dengan kondisi indeks ekonomi itu bisa terjadi dengan upaya kebijakan yang malah pro untuk orang yang kaya menjadi lebih kaya lagi? Tapi tahan dulu Pak Timbul, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan lupa tetap di Ekonomik.